wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat menunaikan salat maghrib berjamaah sekaligus duduk sejenak di majelis ilmu yang mulia. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenal salafus soleh dan sikap kita terhadap mereka. Salafus soleh terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu salaf, yang kedua as-soleh. Salaf itu secara bahasa adalah orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang dari segi masa sudah berlalu, atau nenek moyang kita yang sudah mendahului kita. Sementara kata as-soleh sebagaimana yang kita ketahui maknanya ya as-soleh ya, ini sudah menjadi kata yang sangat populer ya di telinga kita masing-masing, sehingga salafus soleh kalau diterjemahkan secara bahasa yaitu orang-orang terdahulu yang soleh ya gitu ya. Orang-orang terdahulu kan nggak semuanya soleh Pak ya. Ada juga yang salah. Jadi ada salafus soleh, ada salafus salah ya gitu ya. Jangan keliru ya. Salafus soleh orang-orang terdahulu yang soleh. Salafus salah ya orang-orang terdahulu yang pola pikir dan perilakunya salah. Nah ini tentu jangan diikuti. Jadi salafus soleh itu secara bahasa adalah orang-orang terdahulu yang soleh. Sementara definisi secara istilahi yang namanya salafus soleh itu ada dua pendapat. Pendapat ini tidak saling bertentangan tetapi saling menguatkan. Pendapat pertama, salafus soleh itu adalah para nabi dan para rasul. Pendapat ini benar ya, karena memang para nabi dan para rasul dari segi waktu ya sudah mendahului kita. Mereka juga orang-orang soleh ya gitu ya. Mereka menempuh jalan yang telah Allah anugerahi nikmat atas mereka, sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri atau engkau anugerahi nikmat atas mereka. Siapa mereka? Itu kan para nabi ya, para siddiqin, para ya syuhada, para solihin ya gitu ya. Ya.
Jadi semua nabi dan rasul itu salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh, yang wajib kita imani, wajib kita percayai. Tidak boleh ada satupun yang kita dustakan. Mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi. Dalilnya adalah kadzabat qaumun Nuhul mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan para rasul. Padahal pada zaman Nabi Nuh, nabi hanya Nabi Nuh. Tapi kenapa disebut sebagai al-mursalin? Nah, dijelaskan ayat ini menunjukkan bahwa mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi. Mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Kita mengimani Nabi Musa, kita mengimani Nabi Isa, ya. Tapi iman kita terhadap Nabi Isa sebatas Nabi Isa sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Ya. Wajib, Pak. Wah, Nabi Isa diperingati ya nanti hari Natal. Itu urusan mereka. Tapi Nabi Isa adalah nabi dan rasul. Ya, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Ini perkataan Nabi Isa, ya. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, umatnya, ya, aku adalah rasul yang diutus untuk kalian. Nah, karena Nabi Isa sendiri menyatakan sebagai rasul, maka kita yakin ya Nabi Isa adalah rasul. Tidak boleh lebih dari itu. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Aku datang untuk membenarkan kitab sebelum saya, itu Taurat. Wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Dan aku datang untuk memberikan kabar gembira bahwa nanti sesudahku, memang itu tenggat waktunya lama, Pak, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu lama. Tapi Nabi Isa sendiri sudah ya berkata kepada kaumnya bahwa aku membawa berita gembira akan kedatangan Rasul sesudahku, namanya Ahmad. Ya, ya. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tetapi ketika Nabi Muhammad datang kepada kaumnya dengan bayinat, dengan bukti-bukti yang nyata, kaumnya mengatakan ini adalah tukang sihir yang nyata. Jadi yang namanya Islamfobia itu, Pak, dari dulu, Pak, ya. Dari dulu. Cuma istilahnya kan ngetren sekarang aja ya. Islamfobia ya, benci terhadap Islam dari dulu ya. Nabi datang membawa wahyu dikatakan sebagai tukang sihir. Lah, perkataan tukang sihir itu kan ekspresi dari ketidaksukaan terhadap Nabi, ketidaksukaan terhadap Islam, ketidaksukaan terhadap Quran, ketidaksukaan terhadap sunnah Nabi. Ya, jadi kalau Islamfobia itu memang dari dulu, Pak, ya, kelompok yang benci Islam, gitu ya, dari dulu. Nah, kelompok yang benci Islam itu ada yang jelas-jelas kafir, ada yang munafik, kan gitu, Pak, ya. Ya, sekarang juga begitu. Yang benci Islam ada yang jelas-jelas agamanya di luar Islam. Ada yang Islam tapi nyinyir terhadap Islam. Ada nggak, Pak? Ya, ada juga. Nah, jadi Islamfobia dari dulu sudah ada, tentu sampai nanti akan ada. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kita umat Islam meyakini, mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak lebih dari itu. Ya, jadi jangan dikira umat Islam menolak Nabi Isa. Tidak, kita ya menerima Nabi Isa sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Makanya orang Nasrani itu kan disebutkan sebagai dolin, ya, sesat itu karena apa?
Karena disebutkan semangat beramal tapi nggak ada ilmu. Gitu ya. Ya. Mereka faqadul ilm, ada semangat beramal tapi nggak ada ilmu, ya itu juga nggak baik, Pak. Ya, nanti amalnya apa aja yang dianggap baik dilakukan gitu ya. Padahal kebaikan itu kan ada tolok ukurnya. Kebaikan itu apa yang datang dari Allah, apa yang dibawa oleh Nabi. Sementara Yahudi itu disebut sebagai al-maghdub, kaum yang dimurkai karena apa? Karena faqadul amal, ada ilmunya nggak ada amalnya. Ya, nabi-nabi mereka didustakan, nabi-nabi mereka dikejar-kejar, nabi-nabi mereka dibunuhi. Gitu ya. Apalagi cuma masyarakat Gaza, Pak ya, nabi mereka aja dibunuhi. Wa yaqtuluna nabiyina bighairi haq, mereka membunuhi nabi-nabi mereka, di mana cara seperti itu adalah cara yang tidak benar. Apalagi cuma rakyat Gaza, ya gitu ya. Ya, perjanjian saya yakin hanya perjanjian, betul Pak ya. Ditekan perjanjian, gencatan senjata, tetap ada perang ya. Mereka berdalih Hamas begini-begini, nah itu cuma dalih aja. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi salafus sholeh itu adalah para nabi dan para rasul ya. Kita tidak boleh mengingkari ya satupun dari nabi ataupun rasul, karena mengingkari satu rasul sama dengan mengingkari semua rasul. Yang kedua, salafus sholeh itu secara spesifik adalah nabi dan para sahabat ya, gitu ya, nabi dan para sahabat. Mungkin ada yang bertanya, syariat sebelum Nabi Muhammad itu boleh apa enggak kita amalkan? Ya, sumber hukum Islam diantaranya adalah syara'u man qablana, syariat Nabi sebelum kita. Ya. Tapi yang direkomendasikan oleh Nabi, yang enggak direkomendasikan oleh Nabi, ya enggak boleh kita amalkan. Contoh puasa Daud itu kan kebiasaan Nabi Daud, Pak ya. Sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka ya. Tetapi Nabi memberikan rekomendasi tentang itu. Maka puasa Daud bagian dari sunnah Nabi karena Nabi merekomendasikan. Syariat kurban itu ditinjau dari segi sejarah, itu kan sebetulnya sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya gitu. Tapi Nabi kita Muhammad merekomendasikan, maka kurban bagian dari syariat Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk berkurban ya, kalau mereka bertanya, ma hadzihil adhahi ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita mesti berkurban? Qala, Rasulullah menjawab, sunnata abikum Ibrahim, ini adalah sunnah atau ajaran bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Malana minha, lantas kalau kami berkurban kami dapat pahala apa? Ya, Rasulullah menjawab, bikulli sya'ratin hasanah, setiap helai bulu satu pahala, satu kebaikan. Pak, kurban kambing bulunya hitung berapa juta, Pak? Ngitung enggak? Enggak ngitung, saya kira ada sejutaan itu, Pak. Kalau bisa dihitung pakai komputer gitu ya. Kurbannya Ustadz Halim, wah ini domba gede banget ya, bulunya tebal, dihitung berapa ini, berapa helai ini apa bulunya, wah 2 juta ya, berarti dapat 2 juta kebaikan ya. Ya. Tentu pemahamannya nggak seperti itu, Pak ya, gitu. Nggak perlu ngitung ya berapa helai bulunya, itu maknanya fadilah kurban luar biasa. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika kita melakukan umroh, haji, manasik itu sebetulnya juga napak tilas dari ibadahnya Nabi Ibrahim, tapi direkomendasikan oleh Rasulullah ya.
Makanya kalau kita tawaf ya, gitu ya, kita sa'i ya, gitu. Terus kita wukuf ya di Arafah. Nah, kemudian mabit di Muzdalifah. Ada yang mabit, ada yang murur saja. Murur itu cuma lewat gitu, tengah malam. Mabit di Mina untuk ya romyul jamarot, lempar jumroh. Itu semua napak tilas dari perjalanan ibadah Nabi Ibrahim. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku, pelajarilah dariku, praktekkanlah dariku manasik umroh dan kalian. Gitu ya. Nah, itu apa? Itu boleh ya kita ambil. Tapi syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad yang enggak direkomendasikan, tentu itu sudah mansuhul hukum, hukumnya mansuh, hukumnya terhapus. Contoh zaman Nabi Adam, itu kan nikah antar kakak sama adik. Karena jumlah orang cuma 6 Pak ya. Nabi Adam, Hawa, anak laki, anak perempuan, laki perempuan, nikahnya silang, gitu ya. Sekarang nggak boleh Pak itu, ya, itu termasuk haramun mu'abbad. Sekarang menjadi haram selamanya karena ada hubungan darah, gitu ya. Itu syariat Nabi Adam zaman dulu ketika orang jumlahnya masih 6, sementara manusia harus berkembang biak, kan begitu Pak ya, melalui pernikahan. Maka saat itu kakak yang pertama nikah dengan adik yang terakhir perempuan, gitu ya. Nah, sekarang itu nggak boleh, itu namanya mansuh ya, gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi salafus saleh itu Nabi, kemudian para sahabat, para tabi'un, para tabi'ut tabi'in. Nah, 3 generasi ini memang mendapatkan apa? Pengakuan langsung dari Rasulullah. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi yang hidup di zamanku. Maksudnya sahabat. Nah, tidak semua yang hidup di zaman Nabi itu sahabat. Gitu ya. Abu Jahal hidup enggak Pak? Semasa Nabi? Satu masa, tapi enggak sahabat. Makanya sahabat itu definisinya jelas. Orang yang hidup di masa Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, abu-abu yang lain gitu ya, yang tidak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi, ya, kafir seumur hidup, mati dalam keadaan kafir, walaupun satu zaman, satu masa dengan Nabi, mereka bukan sahabat, ya. Kemudian generasi yang kedua, ya, yang namanya tabi'in. Tabi'in itu tidak mendapati Nabi, tapi mereka hidup di zaman sahabat. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Nah itu. Kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, ya, pengikutnya tabi'in. Mereka tidak mendapati sahabat, mereka hidup di zaman tabi'in, ya, iman kepada Allah, iman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Nah, 3 generasi ini Pak yang diberikan rekomendasi dan jaminan oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik generasi. Lantas kita bagaimana? Dari aspek generasi kan jauh Pak ya. Nah, kita juga ada Pak, ya, berita gembira dari Allah. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Nah, kita ada di posisi ini, ya. Jadi walaupun kita tidak satu masa dengan Nabi, tidak satu masa dengan sahabat, tidak satu masa dengan tabi'in,
Tidak satu masa pula dengan tabi'ut tabi'in, tapi kita diberikan oleh Allah ya ruang untuk mengikuti mereka dengan cara yang baik. Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Nah ini Pak, kita gunakan kesempatan ini untuk ittiba kepada Nabi, ya, ittiba kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, karena memang dalilnya ada, ya. Nah kalau kita ittiba kepada mereka, walaupun kita tidak satu masa, tidak satu zaman, fadilahnya sama dengan mereka, gitu ya. Ya, malah kita nggak pernah tahu bagaimana wajah Nabi, betul Pak ya? Tapi para sahabat setiap saat melihat wajah Nabi. Ya, kita tidak pernah melihat wajah Nabi, dan memang wajah Nabi tidak boleh divisualkan Pak. Wajah Nabi, wajah para sahabat, tabi'in, ulama-ulama besar nggak boleh divisualkan. Nah, makanya Bapak mungkin lihat film Ar-Risalah, itu kan ketika Nabi Muhammad datang kan cuma tulisan Muhammad gitu aja Pak ya, gitu ya, karena memang dilarang oleh para ulama, sepakat para ulama tentang larangan menvisualkan ya para nabi dan para rasul, ya. Apakah waktu itu nggak ada tukang gambar? Setiap waktu ada aja Pak tukang gambar, gitu ya. Ya, pasti ada. Setiap zaman pasti ada tukang gambar. Sama dengan sekarang. Kalau sekarang lebih canggih lagi kan gitu. Gambar Pak Anwari yang udah tua bisa diganti wajahnya lebih muda di gambarnya, gitu. Betul Pak ya? Terus diposting, banyak banget yang naksir. Nah ini bercanda aja Pak ya. Itu sudah rekayasa komputer, gitu ya. Ya, ya, ya. Wajah si A ditaruh di badan si B bisa aja, gitu ya. Maaf, mungkin wajah hewan bisa ditaruh di badan manusia, bisa jadi Pak ya. Ya karena ya kecanggihan ya, apa namanya ya, alat fotografi sekarang. Zaman Nabi juga ada tukang gambar ya. Nah, jadi bisa aja sama sekarang. Ini orangnya digambar gitu ya. Tapi tidak dilakukan itu karena memang dilarang menvisualkan para nabi dan para rasul. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi sikap kita apa? Mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, mengambil ilmu dari mereka, jangan mengambil ilmu dari sumber yang lain. Makanya Al-Imam Al-Auza'i mengatakan al-ilmu ma ja'a an ashabin nabi wa ma ja'a min ghairihim falaysa bi'ilmin. Ilmu itu apa yang datang dari para sahabat Nabi, itu ilmu. Sedangkan yang datang dari selain sahabat Nabi tidak boleh dikatakan ilmu. Gitu ya. Sampai seperti itu Pak, Imam Al-Auza'i memberikan semacam peringatan kepada kita. Artinya apa? Ilmu agama jangan mengambil dari jalur lain kecuali dari jalur para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau tidak dari mereka, ya disebut bukan ilmu agama. Sekarang ini banyak Pak, orang menyampaikan ilmu agama tapi nggak ada dalil satupun yang disitir, lucu pol dari awal sampai akhir, istilahnya gaspol. Pokoknya lucu aja, betul nggak Pak? Dan yang gini ini lebih laris Pak daripada yang pakai dalil. Apalagi suruh bawa Quran, coba bawa Quran, buka Qurannya ayat sekian, tulis, wah itu dikit lagi yang datang. Ya, kecuali di pesantren gitu ya. Ya, ya. Tapi kalau ustadznya lucu pol, itu banyak yang datang Pak.
dan panggilannya juga lebih banyak. Ya. Yang pakai dalil, aduh terlalu serius ceramahnya, nggak ada lucunya. Pak, Quran itu bukan barang lelucon, betul nggak Pak? Ya, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Kalau majelis ilmu itu ya tentu menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis Nabi, ya. Dan ingat, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Quran itu kata-kata yang tegas. Ya. Wa ma huwa bil hazl, Quran bukan barang lelucon. Ya. Jadi kalau majelis ilmu nggak ada ayat yang disitir, nggak ada hadis yang dibacakan. Ya kalau menurut Imam Al-Auza'i tadi disebutkan falaisa bi ilmin, itu bukan ilmu. Gitu ya. Mungkin itu majelis lawakan tapi dikemas dengan kata majelis ilmu gitu ya. Ya. Dan sekarang begitu Pak, pokoknya yang paling lucu itulah yang paling banyak datang dan paling banyak diminati. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ilmu agama kita ambil dari mereka, ya gitu. Harga mati, ya istilahnya harga mati. Kalau pengen ilmu agama ini ya lurus dan bersih. Pak, saya mau tanya Pak, air mineral itu kan katanya diambil dari sumber asli, betul Pak ya? Katanya, walaupun kenyataannya katanya dari sumur bor, nggak tahu. Ya, waktu KDM survei kemana itu ke Sukabumi katanya, wah aqua itu bukan dari sumber pegunungan tapi dari sumur bor. Saya nggak tahu itu, tapi kalau air itu diambil dari sumber aslinya, dari pegunungan, melewati berbagai macam batu-batuan yang kandungan mineralnya banyak, dikemas pasti harganya mahal. Gitu. Nah, ilmu agama juga begitu Pak, ambil dari sumber aslinya. Mungkin ada yang bertanya, apakah masih ada aslinya sekarang yang sampai kepada kita? Banyak. Melalui tadi itu ya, jalur sahabat, diajarkan ke tabi'in, diajarkan ke tabi'ut tabi'in, terus diajarkan kepada generasi-generasi sesudah itu sampai kepada kita. Itu sudah dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikra, Al-Quran. Tentu ketika disebut kata Quran, di dalamnya termasuk hadis, dan kami pula yang akan menjaganya. Maksudnya apa? Ilmu, ya, agama yang sesuai dengan Quran dan hadis itu dijaga oleh Allah, akan sampai kepada generasi satu ke generasi yang berikutnya, sampai generasi ya nanti pada akhir zaman. Dan jalan itu apa? Terang benderang Pak, ya, terang benderang. Makanya sekarang tafsir-tafsir Al-Quran, alhamdulillah di Indonesia tafsir Ibnu Katsir itu banyak ya Pak ya. Itu termasuk tafsir yang direkomendasikan, ya. Karena apa? Karena ini masuk kategori at-tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain. Ayat Quran ditafsirkan dengan hadis. Ayat Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in, ya. Gitu. Ada Pak namanya tafsir birro'yi, tafsir yang menggunakan logika. Ya. Itu yang dilarang di dalam Islam. Bukunya juga ada, Tafsir Al-Kasyaf karangan Zamakhsyari. Itu tafsir yang menggunakan pendekatan logika. Tapi di Indonesia nggak banyak itu Pak. Tapi di perpustakaan tafsir biasanya ada. Tapi apa, tidak tersebar di masyarakat luas, ya. Makanya bapak-bapak, ya saya sarankan beli tafsir ringkasan tafsir Ibnu Katsir, ya. Itu
termasuk tafsir bil ma'thur, tafsir yang insya Allah memberikan apa? Penjelasan ilmu yang benar. Kalau enggak tafsir Al-Azhar juga bisa ya, karangan Buya Hamka. Ya satu set memang agak sedikit mahal Pak, mungkin sekitar 1 jutaan barangkali sekarang. Tapi 1 juta itu kalau bapak-bapak pakai makan di restoran sekeluarga cukup nggak? Kurang. Dipotong pajak lagi 11%. Gitu ya. Ya, kenyangnya cuma sebentar lah. Kalau ilmu ini kenyangnya lama gitu ya. Ya, itu bisa disiasati lah dengan cara kalau enggak sekarang sudah ada buku tafsir PDF ya Pak ya. Ya di HP bapak-bapak. Tinggal bagaimana ngekliknya aja, mau ngeklik apa mau ngeklik TikTok gitu ya. Nah, ibu-ibu yang diklik TikTok aja, belanja murah ya Pak, sekarang ini era kemudahan ya, nggak punya uang untuk beli buku, silahkan diakses melalui internet, kan lebih murah Pak ya, lebih murah. Bahkan sudah banyak itu buku-buku yang oleh penulisnya diwakafkan gratis, silakan mengakses gratis, nggak pakai kuota, nggak pakai pulsa. Nah itu dimanfaatkan untuk belajar ilmu ya. Ini kemudahan dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Quran ini ya, dengan fasilitas internet itu menjadi mudah ya, untuk mengingat aku, untuk mengingat mempelajari ilmuku. Ada nggak orang yang mau mempelajari? Nah, jadi bapak-bapak ya, sekarang ini ya sarana itu banyak sekali memudahkan kita untuk mengakses ilmu. Tapi mungkin keberkahannya yang agak kurang, betul nggak Pak? Nah, orang dulu disebutkan apa? Qallatil wasail, nggak ada sarana apa-apa. Mau berguru datang ke gurunya. Nggak punya sepeda ya jalan kaki. Sambil membawa apa? Satu tandan pisang ke gurunya. Ya belajar beberapa hari. Dapat berkah ilmu, ilmunya lebih hebat daripada kita, betul nggak Pak? Nah sekarang ya kasuratil wasail, tapi qillatul himmah, banyak sarana prasarana yang mempermudah kita mempelajari ilmu, tapi semangatnya kurang. Akhirnya berkah ilmu ya sedikit ya. Ilmu itu kan mestinya didatangi Pak, bukan mendatangi. Nah gitu ya. Ini kaidahnya. Innamal ilmu yu'ta ilaih. Ingat, ilmu itu didatangi. Sama dengan timba. Timba itu deketin sumur apa sumur deketin timba Pak? Kalau sekarang air deketin timba karena udah ada pump yang disalurkan ke mana? Ke keran di rumah-rumah. Tapi pada asalnya timba itulah yang mendekati sumur untuk mengambil air gitu ya. Ya kalau sekarang ya air nggak perlu timba, udah tinggal buka keran aja, itu persoalan lain karena memang teknologi sudah modern. Nah jamaah rahimakumullah, sikap kita bagaimana tadi? Ikutinya, pelajari, ikuti, amalkan ilmu agama yang datangnya dari Nabi, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya. Itu menurut sebagian ulama harga mati. Jadi Pak, nggak cuma NKRI aja Pak yang harga mati Pak. Gitu ya. Kan gitu Pak ya. NKRI harga mati. Saya namanya siapa? Kan dulu gitu Pak ya, kemarin-kemarin dulu. Saya Mulyono, saya Indonesia, saya Pancasila. NKRI harga mati, salam Pancasila. Betul nggak Pak? Kemarin-kemarin kan disuruhnya gitu. Ya nggak gitu-gitu amat. NKRI oke, tapi ya nggak perlu ada kata harga mati. Gitu. Ya NKRI yang memang kita tinggal di sini, kita kan wajib membela negara kita ya. Ya jadi
jalur ilmu itu ambil dari mereka. Nah, maka disebutkan itulah ilmu yang sebenarnya. Kalau tidak dari mereka, falaisa bi ilmin, itu tidak disebut sebagai ilmu. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi kalau orang mengikuti manhaj salaf, metode salaf dalam mempelajari ilmu agama, mereka disebut sebagai salafiyun gitu ya. Ya, jadi boleh aja Pak, Bapak mencantumkan diri di belakang nama Bapak sebagai salafi, boleh-boleh aja. Ustadz Abdul Halim As-Salafi boleh, tapi jangan terus sombong, karena kadang-kadang kalau salafi itu agak sombong banget, seolah-olah merasa paling nyunah, merasa paling benar, merasa ibadahnya ya melebihi yang lain. Ya itu juga nggak boleh Pak. Oke lah, kalau memang sudah banyak melaksanakan sunnah, ibadahnya sudah sesuai dengan sunnah, ya ajak yang lain gitu kan Pak ya. Jangan kemudian mencibir yang lain gitu ya, jangan mencibir yang lain ya. Dan juga jangan terjebak dalam kesombongan ya. Ilmu itu tidak untuk menyombongkan diri, tapi ilmu itu untuk taklimul awam, mengajari yang awam, wa irsaduddol, menunjuki orang yang belum tahu, orang yang sesat ditunjuki. Jadi jangan kemudian menyombongkan diri ya. Ya, ini loh saya paling nyunah ya, yang lain enggak. Kami inilah yang paling salaf ya, jangan gitu Pak, itu sombong ya. Kita semuanya menuju kepada tadi itu ya, ngambil ilmu dari jalur yang benar ya. Jadi salaf itu bukan klaim individu, bukan klaim kelompok, tapi kita semuanya berikhtiar ya, dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti jalan para salafus soleh ya. Ya, jadi cuma penamaan itu tadi boleh-boleh aja Pak. Ustadz Anwari As-Salafi boleh. Mau dicantumin besok juga boleh Pak. Cuma tadi ya, jangan terjebak pada kesombongan ya gitu. Tapi dari aspek hukum itu ya boleh-boleh aja ya, menyebutkan kata salaf di belakang namanya. Ya. Udah adzan Pak? Belum. Ada yang tanya Pak? Ya, ada yang tanya? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjutkan. Jamaah rahimakumullah. Jadi salafus soleh ini adalah jalan kebenaran ya, dari hal-hal yang sifatnya ulumuddin, ilmu agama, jangan mengambil selain mengambil dari mereka. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man qala ya bi ra'yihi, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa in asaba faqad akhta'a. Siapa yang bicara tentang Quran, siapa yang bicara tentang Islam pakai logikanya, walaupun itu seolah-olah benar, pada hakikatnya salah. Ini artinya apa Pak? Artinya peringatan gitu ya. Kalau ilmu agama ya jangan mengambil dari selain salafus soleh, nanti terjadi distorsi, kesenjangan gitu ya. Dan jalur itu sudah jelas ya, sudah jelas, bisa dipelajari melalui buku-buku yang sahih ya. Apalagi sekarang kan sudah banyak Pak ya, koleksi hadis-hadis sahih ya kan gitu ya. Ada lagi koleksi hadis-hadis dhaif dan palsu. Nah ya, jadi ini mempermudah kita Pak ya sekarang untuk mengetahui mana yang sahih, untuk mengetahui mana yang lemah, bahkan mana yang palsu. Jangan kemudian, oh itu pakai bahasa Arab kayaknya hadis. Enggak semua bahasa Arab itu hadis Pak.
ada kalimat an-nadharu ilal mar'atil jamilati ibadatun. Bahasa Arab Pak ya? Paham? Tapi kalau diterjemahkan pasti akal kita menolak. Memandang wanita yang cantik itu ibadah. Ketika diterjemahkan pasti akal kita menolak. Tapi yang bikin istilah ini, dia bilang gini, lo gimana nggak ibadah wong kita mengagumi ciptaan Allah. Pak, saya mau tanya, ketika melihat wanita cantik, yang Bapak kagumi ciptaan Allah apa kecantikan wanita itu? Kecantikan. Pasti kecantikannya. Wow, gitu. Walaupun Masya Allah itu cuma kalimat aja. Masya Allah itu kalimat aja, tapi pikiran Bapak mungkin udah kemana-mana, gitu ya. Ya. Jadi jangan kemudian, waduh, ini bahasa Arab nih, bisa aja ini hadis ya. Makanya Pak, ya adakan pula di rumah itu ya koleksi hadis-hadis sahih itu. Itu sekarang apa? Dicetak berjilid-jilid, jadi mungkin beli satu jilid dulu gitu ya. Ya, koleksi apa? Hadis-hadis dhaif ya, hadis-hadis maudhu atau palsu itu juga penting gitu ya. Supaya kita bisa mengetahui apa-apa yang beredar di masyarakat itu ya palsu apa sahih ya gitu ya, penting ya makanya itu tulisan Nasiruddin Albani itu ya tentang koleksi hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu ya, itu penting Pak ya. Termasuk hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Itu bukan hadis, itu kalimat yang diucapkan oleh seorang tokoh. Memang tujuannya apa? Supaya masyarakat mencintai tanah airnya untuk melawan Belanda. Gitu ya. Diciptakanlah moto itu ya gitu. Cinta tanah air bagian dari iman. Ya betul Pak. Ya, itu betul. Tapi jangan dikatakan sebagai hadis. Lah, negara kita dijajah oleh Belanda. Belanda itu menjajah nggak cuma untuk ngambil rempah-rempah terlalu murah itu Pak, tapi juga menanamkan ajarannya. Makanya hukum-hukum kita kan masih banyak diwarisi oleh hukum Belanda. Gitu ya. Ya, makanya ditumbuhkan semangat jihad melawan Belanda saat itu ya. Maka dibikinlah moto ya, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Ayo kita sama-sama bergandeng tangan untuk melawan penjajahan Belanda. Itu bagian dari iman. Betul memang ya, karena kezaliman itu kan harus dilawan. Gitu ya. Ya, melawan kezaliman bagian dari iman. Tapi ini kata-kata mutiara yang diciptakan oleh seorang tokoh untuk apa? Membangkitkan semangat juang ya, semangat jihad ya warga Indonesia untuk melawan penjajah Belanda. Ya, tapi itu bukan hadis ya. Umpamanya dulu juga sering kita dengar Pak ya, Ramadan dibagi menjadi 3, yaitu kan ternyata setelah diteliti hadisnya lemah ya awaluhu rahmah, jadi 10 hari pertama rahmah, wa awsatuhu maghfirah, 10 hari kedua maghfirah ampunan, wa akhiruhu itu kun minan nar ya, yang terakhir 10 hari terakhir itu pembebasan seorang hamba dari api neraka. Ini dulu kita anggap sebagai hadis, ternyata setelah diteliti oleh para ahli hadis, ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Baik, jamaah rahimakumullah, saya kira cukup ya, karena waktu isya telah tiba. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.